denger itu si Tony langsung ya jadi makin lemas, gak bisa bilang apa-apa, nangis sih dia. Halo geng, apa kabar? Aduh, sorry banget ya. Kayaknya gue udah janjiin PHP-in kalian ya, ada ya kayaknya 2 tahun ya dari sejak gue upload video pertama gue yang Ken Junior itu ya. Sampai sekarang gue gak ada upload video lagi. Jadi sekarang gue mau nyalain lagi nih YouTube. Ya gue butuh support lagi dari kalian, yang pastinya gue juga sadar diri pembaca novel gue udah banyak yang kabur gara-gara gue sering PHP-in kalian terus. Nah, gue butuh banget nih yang masih ada channel-channel untuk pembaca gue yang kabur ya, tolong deh informasi ke mereka kalau Noni Londo udah kembali lagi, oke? Nah, geng, kedepannya channel gue gak hanya gue ngedongengin novel gue sendiri ya, tapi gue juga akan storytelling, cerita lain. Dan untuk saat ini gue buat konten untuk cerita cinta ya, karena gimana ya, ini kan YouTube, gak semuanya penikmat novel gue ya yang harus gue baca di sini. Jadi gue mau juga penonton yang lain bisa menikmatin channel gue juga dengan cerita di luar dari novel gue. Nah, sekarang untuk saat ini sih gue ngangkat untuk di luar dari novel ya, gue buat cerita cinta ya geng ya. Nah, cerita cinta untuk sekarang ini yang gue buat karena ini baru pertama, jadi gue angkat dulu di sekitaran orang-orang terdekat gue. Nah, selanjutnya kalian bisa berpartisipasi dengan mengirim email. Di sini gue cantumin, atau juga bisa kalian klik channel gue tuh, Noni tuh biasanya suka ada tuh di bawah tuh alamat email gue. Yang cerita-cerita ya geng, jadi ceritanya bisa sad ending atau happy ending ya, sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing ya. Oke geng, sekarang kita masuk ke cerita dari orang terdekat gue yang gak bisa gue sebutin ya. Kita sebut aja namanya si Tina dan si Tony ya geng ya. Si Tina untuk si ceweknya, si Tony untuk si cowoknya. Mereka ini teman dari kecil ya geng ya, tinggal di satu kota yang sama. Mereka kenal tuh karena kedua orang tua mereka teman deket, terutama bapak-bapak mereka ya. Cuman geng, karena ada sesuatu hal, bapaknya Tina ini dapat tugas di luar kota yang membuat si Tina dan si Tony ini harus berpisah. Ternyata lumayan lama geng, ada sekitar 10 tahun lebih lah ya mereka tuh nggak ketemu. Dan akhirnya ketemu lagi nih pas si Tina mau kuliah kan, udah lulus SMA lah mau kuliah. So bapaknya nyuruh suruh balik ke kota itu, karena kan tempat tinggal mereka waktu kecil itu kan kota besar ya. Bapaknya ingin si Tina itu kuliah di sana. Nah, karena si Tina ini sendiri, bapaknya kan masih tugas tuh, nggak bisa nemenin, dan ibunya juga nggak bisa nemenin karena ibunya si Tina ini waktu bapaknya kerja di kota itu, nggak lama kemudian ibunya tuh nyari kerja juga. Jadi tuh suami istri itu kerja geng, nggak bisa nemenin anaknya untuk kuliah di kota mereka yang dulu tinggal. Dan juga kan karena keluarga si Tina ini udah kenal baik ya sama keluarga Tony ya, percaya aja lah si Tina ini, yakin lah pokoknya kalau si Tina ini bakal baik-baik aja lah tinggal di kota si Tony. Ya si Tony sih seneng ya, karena kan udah lama ya nggak ketemu si Tina ya, apalagi kan si Tony ini anak tunggal geng. Jadi ya dia merasa ada temen ya, selama ini kan dia kayak kesepian di rumah, apalagi semenjak waktu si Tina pergi ninggalin kota itu kan. Dari kecil mereka bener-bener gak ada temen ya, dia nggak bener-bener gak ada temen ya. Cuman ya itu geng, karena udah lama gak ketemu, terus ketemu lagi kan, apalagi si Tina ketemu dalam keadaan ya sekarang kan sudah gadis, baru lulus SMA kan udah gadis ya geng ya agak-agak canggung juga. Tapi itu berlaku bukan untuk si Tony aja, si Tina juga canggung ketemu si Tony, karena kan si Tony ini udah pria dewasa ya, udah mapan ya geng ya. Dan sebentar info juga nih geng, jadi usia mereka ini beda 6 tahun ya geng ya. Si Tina ini waktu itu katanya sih sekitar umur 19 tahun ya geng ya. 19 tahun dia kuliah. Nah si Tony ini waktu itu umurnya udah 25 geng, udah kerja. Jadi beda 6 tahun waktu mereka ketemu lagi tuh katanya. Si
Singkat cerita, akhirnya kecemburuan mereka tidak berlangsung lama. Ya berjalannya waktu, ya mereka dekat lagi. Si Tina ini kan tempat kuliahnya satu arah sama tempat kerja si Tony. Nah jadi mau itu si Tina berangkat kuliah maupun atau masih Tina mau pulang kuliah, ya walaupun kalau matching ya sama waktunya, si Tony pasti nyempatin waktu ya ngantor dia kuliah, jemput dia ke tempat kuliahnya juga. Pokoknya ya mereka selalu banyak bersamanya lah ya. Terus juga kadang kalau lagi libur kuliah, ke libur kerjanya si Tony ya, yang liburnya kerja Tony kan di Sabtu Minggu. Terus juga kadang kalau lagi pulang kuliah tuh, kalau si Tony lagi mau jemput, kadang juga si Tony suka ngajak jalan. Nah, kan si Tina ini kan nggak kerja ya, uang dari orang tua kan. Jadi si Tony ini ya seringlah naktir si Tina jalan. Mungkin ya karena udah kenal deket ya dari kecil ya, jadi ya si Tony juga nggak hitung-hitungan juga ya, karena sayang juga sih ya sama anak ini kan, dari kecil mereka deket. Ya kadang juga si Tony bukan hanya nraktir makan, kadang juga suka ngasih uang jajan. Makan juga dia pernah katanya beliin HP untuk si Tina. Pokoknya ya dia banyak keluar duit lah buat si Tina, saking dia udah sangat sayangnya. Cuman ya gitu ya geng ya, mungkin karena mereka beda kelamin kan ya berjalannya waktu karena sering jalan bareng, deket, apalagi dari kecil, jadi udah sangat-sangat kenal ya satu sama yang lain ya. Ya timbul benih-benih cinta di antara mereka. Cuman ya itu, karena kan kedua orang tua mereka ini sudah wanti-wanti ya sebelumnya ya, kalau mereka ini kayak di ultimatum gitu sama kedua orang tua mereka, kalau mereka tuh adik kakak ya, nggak boleh lebih kayak gitu loh. Jadi ya mereka mau nggak mau pacaran jadi backstreet gitu loh. Jadi tanpa sepengetahuan orang tua mereka geng ya, jadi backstreet lah pokoknya mereka ya. Terus waktu kan terus berjalan nih, terus si Tinanya juga lama-lama kan akhirnya lulus kuliah. Nah karena udah lulus kuliah kan, mau nggak mau si Tina nggak mungkin lagi tinggal di kota itu ya, dia harus pulang dong ya kan. Nah karena dia harus pulang ya, akhirnya ya jadi mereka ya si Tina sama si Tony ini ya berpisah lagi. Terus ya sekarang jadi terbalik ya geng ya, maksudnya si Toninya akhirnya yang sering main ke kotanya si Tina. Pokoknya disempet-sempetin lah, misalnya kayak dia kan kalau Sabtu Minggu libur ya, Jumat malamnya dia berangkat ke sana. Kadang juga kalau dia dapat cuti dia berangkat nemuin si Tina ke sana. Pokoknya dibela-belain lah, kadang juga dia kurang tidur karena kan dia pulang kerja aja udah malam ya. Kalau dia tuh berangkatnya di Jumat malam ya, ya langsung pergi ke sana kan, ya capek gitu. Tapi ya karena dia sayang ya, dia juga kangen ya ketemu, pengen lihat kasihnya ya, dibela-belain juga sama dia ke sana. Nah ini nih yang nelangsa ya geng ya. Jadi ada nih waktu si Tony kesana ya, suatu hari lah pokoknya nih Tony kesana, dia tuh ngeliat di rumahnya si Tina itu, di depan rumahnya tuh kayak ada mobil ramai gitu lah, pokoknya banyak orang lah. Cuman ya dia pikir apalagi ada acara apa gimana gitu ya, masuk aja lah dia. Cuman dia nggak masuk sampai dalam gitu, maksudnya nggak sampai di ruang tamu gitu. Jadi dia tuh berdiri di, masih di pagar lah di depan rumah itulah. Nah dia ngeliat tuh dari luar itu, di dalam rumah itu pokoknya itu yang di dalam itu ada orang tua lah lagi ngobrol sama orang tuanya si Tina itu. Terus juga ada satu cowok pakai baju tentara duduk juga di situ tamunya. Terus ada beberapa lagi lah, mungkin dari yang dia nggak kenal lah pokoknya, mungkin dari pihak keluarga dari si cowok itulah. Itu dia ngeliatin. Nah pas lagi dia di depan itu, si Tina ini punya adik kecil ya. Nah dia ditemenin sama adiknya si Tina itu. Jadi adiknya tuh ngeliat kan dia datang, terus dia bilang, mas datang gitu, nggak mau masuk? Enggak lah, di sini ada acara apa sih, dia nanya gitu loh sama adiknya si Tina. Terus adiknya Tina bilang, itu lagi ada acara lamaran, Kak Tina mau nikah, itu ada yang apa ngelamar Kak Tina gitu.
Jadi tuh ya gimana ya, si Tony kan wah muka dia tuh kayak udah warna-warni, kaget, shock, pokoknya campur aduk pokoknya. Ya kayak disambar geledek ya, dia kan niatnya kesana kan kangen ya, pengen ketemu pacarnya gitu kan. Cuman dengar kabar itu kan kayak lemes, langsung adiknya yang ngomong begitu, ya ngomong apa aja, namanya anak kecil kan, ngomong apa aja yang belak-belakan. Dia jadi kayak orang ditanam lah, kaku gitu, berdiri. Cuma pas dengar adiknya ngomong gitu ya cuman bengong aja, dia nggak bisa ngomong. Maksudnya pas dia adiknya ngomong gitu ya diem aja gitu. Nah pas lagi dia dalam keadaan kayak gitu ya, pokoknya bapaknya sih katanya, bapaknya tuh kebetulan matanya lagi arah keluar, jadi tuh ngelihat dia. Ini bikin nyesek lagi, ngelihat dia, terus dipanggil ya ke dalam, suruh masuk gitu. Masuklah si Tony ini ke dalam, ya walau dengan jalan yang lemes lah ya pokoknya. Suruh duduk, terus dikenalin deh sama bapaknya tuh. Oh ini kenalin nih sama keluarga pihak si cowok itu pokoknya. Ini kenalin kakaknya si Tina gitu. Wah gimana ya, kalau kita di posisinya si Tony pun udah nggak tahu lagi kan ya, maksudnya perasaan kita udah kayak gimana. Waktu si Tony-nya juga dipanggil bapaknya sama bapaknya Tina, si Tina juga kaget kan, dia langsung nengok gitu kan, dia nggak berpikir si Tony bakal datang kan, karena memang si Tony waktu datang hari itu tuh dia nggak bilang. Biasanya kan dia selalu bilang, kali ini dia nggak bilang, nggak ngomong kayak dadakan gitu lah. Ingin awalnya tuh ingin ngasih kejutan gitu ke si Tina, si pacarnya, cuman malah dia yang dapat kejutan seperti ini kan. Jadi lemes lah pokoknya, dia selemes-lemesnya lah pokoknya, hatinya udah nelangsa banget deh. Dia kayak kok gini, gue datang dapat kabar begini, kok gue ngeliat kayak gini, pokoknya udah campur aduk banget lah. Ya kan dikenalin tuh dia, ya dia ngeliat tuh calon si Tina inilah pokoknya, ya kenalan salaman, ya pokoknya dia lemes lah. Si Tinanya juga ngeliatin juga jadi kayak nggak enak juga gitu. Terus pokoknya dia pas lagi dalam acara penting itu kayaknya dia tuh ingin teriak gitu, ingin bilang ke si bapaknya si Tony, bapaknya si Tina ini, mau bilang ya minta hentikan lah kayak gitulah. Pokoknya dia mau bilang dia tuh cinta sama Tina, jangan jodohin lah, tapi kan nggak bisa ya. Ya dia kan juga tahu ya, di awal kan mereka memang nggak boleh pacaran ya, maksudnya nggak boleh saling cinta kan berdua. Jadi hanya dia ya terduduk lemas jadi patung aja lah di ruangan tamu itu, nggak bisa apa-apa ya. Jadi kayak merasa asing ya, yang tadinya dia merasa datang ke rumah Tina ya dia disambut hangat, tapi karena keadaannya kayak begini jadi dia merasa asing semuanya gitu. Kayak gimana sih, ini apa sih, ngapain sih gue sini, ini ada apa sih, kayak gitu gitulah. Pokoknya dia jadi perasaan campur aduk yang nggak bisa dia, ya perasaan sedih yang mendalam lah, yang dia susah mau ngungkapin, mau marah, mau nangis, mau gimana ya, hanya lemas aja. Itu aja sih respon dia saat itu. Nah terus kan udah nih selesai acara kan, si calonnya si Tina itu pergilah pulang. Udah selesai acara, malamnya si Tina nemuin lah, mereka ketemu lah, pokoknya ngobrol lah di teras tuh. Udah malam kan, orang tua juga kan, kebetulan waktu mereka ngobrol itu orang tuanya lagi dalam, nggak denger lah. Si Tina ngomong sama si Tony, bilang gini, ya dia minta maaf. Pada dasar sih dia minta maaf awalnya, dia juga nggak tahu, katanya nggak tahu kalau dia dijodohkan gini gitu loh. Jadi tuh tiba-tiba aja itu bapaknya mau ngenalin, dateng ya, dia juga mau ngomong apa juga, terus dia mau belain, maksudnya mau bilang dia cinta sama Tony juga bingung, karena kan ya dia kan cewek ya, posisi dia cewek ya, dia mau maksudnya dalam arti dia mau membela dirinya, maksudnya hubungan mereka gitu, memperjuangkan hubungan mereka. Ya bisa apa juga kalau nggak dari Tony-nya dulu kan yang berjuang, maksudnya kayak gitu action dari Tony-nya ya. Ya jadi hebatnya ya dia hanya nunggu si Tony-nya aja. Kalau si Tony-nya berani bertindak nemuin bapaknya,
terus ngomong juga sama bapaknya juga, bapaknya Tony sendiri, ya mungkin Tina bakal maksudnya bakal milih dia, cuman kan dia bingung gitu. Terus juga dia kan aslinya ini si Tina ini kan anak penurut ya, maksudnya dia orang juga nggak pernah ngelawan sama orang tua, jadi dijodohin kayak gini ya dilema lah bagi dia ya. Dia mau menolak, takut, dia juga bingung, maksudnya dalam arti dia kan tahu gitu orang tuanya itu cari yang terbaik gitu untuk dia. Apalagi kan dia tahu emang sebenarnya dia pernah sih dibilangin sama orang tuanya kalau dia harus nikah sama tentara lah, kayak gitu-gitulah. Pokoknya bapaknya tuh memang suka tentara kayak gitu. Ya pokoknya si Tina ngomong sekarang ya kembali lagi ke Mas Tony lah gitu. Dia juga nggak bisa ngomong apa-apa karena posisi dia itu cewek gitu, hanya bisa nunggu action dari si Tony-nya gitu, kayak gitu. Terus kalau dia yang berjuang, maksudnya ya kita kan masalah harga diri juga ya kayaknya. Maksudnya dia bilang ya aku nggak mau jodohin, aku cinta sama Tony gini kan nggak bisa ya, harus coba dulu kan ya kayak gitu ya. Terus sudah si Tina ngomong gitu ya, si Tony juga jadi nggak bisa lama juga, yang biasanya dia tinggal main di rumah Tina itu bisa 2 hari 3 hari ya, pokoknya dia datang hari itu besok udah pulang, karena memang dia pengen nemuin orang tuanya sih, mau ngomong bapaknya. Maksudnya apapun ceritanya, kalaupun dia memperjuangin cinta mereka, yang pertama yang harus diajak ngomong adalah ayahnya gitu loh. Maksudnya kan ini bukan hanya tentang cinta mereka ya, maksudnya ya mereka juga tahu ya, ini kan bapaknya, ini kan bapak antar mereka kan yang punya hubungan baik. Maksudnya kalau dalam arti kalau mereka berkeras tetap untuk bersama, apakah akan ada selek antara kedua orang tua mereka. Jadi dia harus ngomong dulu pertama tuh sama bapaknya dulu gitu. Jadi pulanglah dia nih ke rumah nemuin bapaknya ya, dia bilang sama bapaknya kalau dia terus terang lah kalau dia tuh jatuh cinta sama Tina dan mereka udah pacaran begini dari awal, udah berapa lama lah, udah diceritain mereka tuh pacaran berapa lama. Terus bapaknya ngomong ya nggak bisa ngomong apa juga, maksudnya bapaknya malah bilang harusnya kamu sudah tahu dari awal nggak boleh jatuh cinta sama Tina, kan bapak udah bilang, bapaknya Tina juga kan udah ngingetin kamu nggak boleh kalian tuh saling jatuh cinta, kalian itu udah kayak kakak adik aja, udah nggak usah lebih seperti gitu. Terus si Tony ini bingung kenapa mereka tuh nggak boleh saling jatuh cinta ya. Soalnya kan gini loh, kan seharusnya biasanya nih geng ya, kalau orang tua kita punya teman baik biasanya kan bagus ya kalau dijodohin gitu kan. Maksudnya malah jadi makin mengeratkan hubungan antar teman orang tua sama orang tua kan gitu ya. Ini kenapa nggak boleh dijodohin? Ya bapaknya cerita bilang kalau ya bapaknya Tina ini memang dari dulu itu ya sama persis seperti Tina bilang itu, kalau Tina itu harus nikah sama tentara gitu. Karena bapaknya dulu gagal jadi tentara dan dia ingin anaknya tuh dapat calon tentara gitu. Gak boleh lebih gitu. Maksudnya nggak boleh di luar dari itu, jodohnya harus tentara, wajib gitu. Jadi memang kalaupun bapaknya ngerti, maksudnya ya awalnya kan maksudnya ngelarang ya, tapi kalau anaknya udah jatuh cinta ya bapaknya ngerti juga. Cuman ya posisi bapaknya juga nggak bisa bilang apa-apa kan. Ya kalau dia maju belain anaknya ya nggak bisa juga gitu. Soalnya kan dia ngertiin juga perasaan temennya ya. Maksudnya nanti gara-gara ini takutnya hubungan mereka jadi nggak baik gitu, maksain anaknya untuk pacaran gitu, untuk nikah lah, kalau nggak sampai nikah lah sama anaknya si Tina inilah, anaknya teman bapaknya inilah ya. Jadi bapaknya hanya bisa bilang ya relain aja lah nak gitu. Bapak juga juga udah bilang dari awal, kamu nggak boleh suka sama Tina, ya kamu cari yang lain aja lah gitu. Itu juga
udah pilihan bapaknya lah gitu. Itu calonnya emang pilihan bapaknya lah pokoknya. Ya kalau misalnya kamu maksa juga untuk maju, ya berarti kamu selain ngancurin hubungan bapak sama orang tuanya Tina, juga ngancurin ya impian bapaknya si Tina sih, kayak gitu. Ya denger itu si Tony langsung ya jadi makin lemas, gak bisa bilang apa-apa, nangis sih dia cerita katanya nangis, makanya ya itu terpukul banget sih dia. Ya dia jadi nelfon ke Tina, cuma bisa bilang ya, semoga kamu bahagia lah, aku juga ya. Harus dari awal sebenarnya dia bilang cinta itu nggak salah ya, cuma mungkin keadaan yang membuat mereka nggak bisa bersama gitu, maksudnya nggak bisa dipaksain juga gitu ya, mereka harus terima keadaan pahit ini. Ya udah akhirnya mereka pisah gitu. Sedih sih, sedih bukan main sih katanya gitu. Katanya aku juga dengar juga sedih waktu itu kan, istilahnya kayak jagain jodoh orang juga ya, dia nggak kayak benar kan. Ya mereka kan lama ya geng ya dari si Tina kuliah kan, ya dari hitungan Tina kuliah aja sampai Tina balik lagi ke kotanya, terus si Tony juga bolak-balik nemuin kan, ya lama gitu, katanya sih ada 5-6 tahun malah ya katanya ya mereka pacaran gitu. Ya gimana nggak nyesek ya, maksudnya sudah lama pacaran, udah ya saling cinta juga kan, cuman keadaan terus mereka dipaksa untuk merelakan gitu, terutama ya bapaknya si Tony kan juga kan tidak bisa membela anaknya juga kan, juga anaknya juga suruh mundur kayak gitu. Si Tina juga kan kalaupun ngomong juga nggak bakal juga sih bapaknya ngasih anak-anaknya, anak gadisnya ke temen, walaupun tuh temen deket kan ya bapaknya si Tony, ya mau nggak mau sih maksudnya keadaan yang membuat mereka harus tidak bisa bersama kan. Nah terus semenjak putus itu ya udah nggak ada lepas kontak ya, karena kan si Tony ini harus selain harus move on juga dia harus menjaga ya, menjaga hubungan antara, maksudnya takutnya kalau dia muncul si Tinanya juga takutnya nggak mau juga, maksudnya gimana ya kan mereka saling cinta tapi kan nggak bisa juga bersama ya, mau nggak mau kan si Tomnya juga harus jaga supaya si Tinanya ini tidak berontak juga gitu, maksudnya ya udahlah gimana lagi gitu ya, lebih baik ya nggak usah saling berhubungan sih walau sakit gitu kan. Ya kebetulan juga sih saat itu si Tony bilang katanya emang dia ada tawaran di kantornya kerjaan gitu, untuk kerjaan pindah tugas gitu. Jadi ya selama ini dia nggak pernah cerita juga ke Tina tawaran itu ya nggak pernah lah, maksudnya dia juga nggak mau kan kalau bisa sama si Tina jauh-jauh, kalau soal itu kotanya yang disuruh dinas kota itu jauh banget gitu. Kalau dari dia tempat tinggal dia ke tempat si Tina kan ya jauh sih, cuma maksudnya nggak terlalu jauh banget, kalau ini kan sampai harus naik pesawat gitu dia, jadi aduh haus ya, jadi ya nggak mau, cuman karena udah kayak begini akhirnya diambil juga gitu. Nah terus berjalannya waktu juga akhirnya hari yang sangat menyesakkan pokoknya gitu datang tuh, hari hanya tuh hari pernikahannya si Tina, karena
Gak mungkin lah pokoknya si Tony ini nggak datang gitu, karena juga kan dia kenal baik juga sama keluarganya si Tina kan. Pulanglah dia nih dari luar kota, datang dia ke pernikahannya si Tina itu. Ya perasaannya sama ya, masih campur aduk itu sama waktu pertama dia dengar si Tina mau dilamar aja itu ya, sama perasaannya itu campur aduknya, sedihnya. Dibilang dia pun kerja di luar kota itu belajar move on juga nggak segampang itu juga dia bisa move on gitu. Dan hari ini pun dia harus datang ke pernikahan Tina gitu, melihat Tina bersanding di pelaminan aja dia udah gitu, kayak cerita sih, aduh itu nggak tahu deh rasanya. Orang kalau bilang cowok itu harusnya jangan nangis, gue nggak bisa kata dia gitu. Malah itu mata kata dia, katanya udah berkaca banget, dia udah ngeliat dari jauh itu, ngeliat si Tina duduk di pelaminan sama itu cowok. Aduh itu gimana gitu, cuman dia tetap harus sih datang, maksudnya naik ke pelaminan ngasih salam selain ke Tinanya juga ya orang tuanya sih, pertama orang tuanya Tina kan dia ngeliat tuh gitu datang. Nah di antrian lah dia, akhirnya lama-lama dia maju naik ke pelaminan, salaman dia tuh sama si Tina. Ya si Tinanya juga kelihatan sih mata mereka nih sama-sama berair gitu, sama-sama nahan tangis ya. Jadi bukan si Tony-nya aja, si Tony juga cerita gitu, bukan dianya aja, bukan gua aja katanya yang nahan air mata, si Tina juga nahan air mata, karena ya kita sama-sama tahu ya kita saling cinta gitu, cuman ya keadaan gitu. Terus juga habis salaman sama si Tina, dia salaman juga sama calonnya calonnya udah bukan calon ya, kan udah nikah ya, sama suaminya, sama si Tina. Habis itu ya dia salaman juga sama kedua orang tuanya si Tina. Dan dia juga nggak lama sih, katanya di pelaminan itu di pernikahan si Tina itu dia hanya ibaratnya kayak store muka aja buat keluarganya si Tina tahu kalau dia tuh datang gitu. Jadi dia datang salaman udah pulang kayak gitu aja, karena ya nggak mungkin juga dia lama, dia nahan air mata aja di dalam gedung pernikahan itu udah cukup hebat bagi dia, karena sebenarnya tuh dia udah benar-benar nggak bisa nahan itu, cuman ya dia harus kuat bertahan ya di acara itu gitu, harus tegar lah intinya kayak gitu. Nah terus selama dia setelah Tina nikah itu katanya hampir 3 tahun ya, 3 tahun lah dia bisa melupain si Tina. Akhirnya dia dapat maksudnya dia pacaran lagi, terus dapat jodoh lagi, dan pacaran yang baru yang habis lepas dari si Tina ini malah sebentar pacarannya nikah gitu. Ya mungkin juga biar cepat move on-nya juga sih, karena kan dia udah berhasil move on dari 3 tahun aja, itu udah waktu yang lama ya, terus udah hebat ya untuk laki-laki kayak gitu ya. Laki-laki kan biasanya gimana ya maksudnya yang emang nggak semua laki-laki ya, tapi mungkin kebanyakan cepat move on-nya daripada wanita kan ya. Dia pacaran cuma sebentar sama istrinya sekarang, udah dari selama, jadi itu dia ketemu terakhir sama Tina itu pas di pernikahan Tina itu dia datang, terus nggak ketemu lagi tuh, lama nggak ketemu sampai 3 tahun dia pacaran, 3 tahun lebih lah, sampai ketemu cewek dia yang baru ini dan dinikahin, barulah dia ketemu si Tina ini. Tina datang terbalik ke pernikahan si Tony, bawa suami sama anaknya. Itu kayak CLBK, bukan CLBK yang maksudnya yang bakal bersama ya, maksudnya diantara mereka tuh waktu rasanya sama ya, maksudnya waktu si Tony naik ke pelaminan bertemu sama si Tina salaman itu kan, naik ke pelaminan ngasih salam, rasanya pun sama katanya. Waktu Tina datang ke pernikahan dia ngasih salam juga untuk si Tony, itu sama
ekspresinya sama-sama naik air mata, karena ya istilahnya kayak inilah akhir cerita cinta kita gitu. Akhirnya ya kita nggak bisa bersama, kita dapat jodoh masing-masing kayak gitu. Jadi ya geng, jadi begitu geng ceritanya. Nah itu dia geng ceritanya, semoga jadi apa ya, pelajaran ya, jadi pengalaman juga ya, pengalaman hidup sih itu sebenarnya ya. Terus terang gue tuh orang yang nggak percaya kali ya cerita apa ya, cinta itu ada kan pepatah yang selalu suka bilang cinta itu nggak selalu bersama ya. Nggak yakin gue dengan kata-kata itu, kurang suka sih gue sebenarnya dengan kata-kata itu, karena gue punya pemikiran sendiri gitu dengan kata-kata itu. Tapi setelah gue dengar cerita gini ya, ya memang ada ya, ada hal yang tidak bisa diperjuangin gitu, kayak seperti ini salah satu contohnya gitu ya kan. Nah geng, gue tunggu ya lo pada kirim-kirim email ke gue ya, ceritanya bisa juga sad ending kayak gini, atau juga bisa juga happy ending, terserah kalian ya, itu kan pengalaman kalian masing-masing. Atau ya maksudnya yang pastikan semua orang punya pengalaman yang sad ending dan happy ending juga ya, terserah kalian, kalian mau kirim yang mana, yang kalian mau angkat kemana, yang kalian ingin berbagi ke gue itu yang mana. Oke. Dan jangan lupa geng, subscribe, like dan komen, juga share ya konten gue novel lagi vlog ini ya. Terus juga tolong dibantu ya geng ya untuk pembaca novel gue yang pada kabur untuk balik lagi bilang Linda is back. Oke, geng, jangan lupa juga tonton vlog-vlog gue yang lain ya. Oke, bye bye.